Maka sebagai juru sembelih kita harus memiliki dua ini, faham fikihnya dan berani. Lalu fikihnya bagaimana? Apa yang harus kita potong? Jangan sampai kita sembelih hewan pakai golok yang tumpul, sekali nggak putus, dua kali nggak putus, akhirnya bolak-balik. Ini justru menyiksa hewan yang nggak boleh. Jangan mentang-mentang ini ada 10 kambing yang mau disembelih, kita ngasah pisaunya di depan mereka. Set, 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 set. Walaupun mereka nggak punya akal, tapi mereka punya perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman sahabat Sindokalam yang Allah ridhoi, ketika menyembelih hewan kurban, apa yang harus kita perhatikan? Apakah kita langsung potong aja bagian lehernya sampai mati? Atau bagian mana yang harus kita perhatikan ketika menyembelih hewan kurban? Nah, inilah beberapa hal yang insya Allah akan kita jelaskan. Apa yang harus diketahui untuk juru sembelih. Nah, juru sembelih harus tahu nih beberapa hal yang akan kita sampaikan. Ketika berkurban, hewan kurban tersebut siapa yang menyembelih? Pengkurban? Ya. Bagaimana Rasulullah SAW yang sendiri menyembelih hewan kurbannya. Para sahabat menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tapi sekarang kebanyakan, bahkan hampir semuanya kurban itu kita taruh ke panitia kurban. Kita kasih ke masjid, ke panitia kurban. Lalu di zaman Rasulullah siapa panitia kurbannya? Ya mungkin bukan panitia ya, tapi memang langsung pengkurbannya yang memotong. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hampir sebagian atau bahkan banyak orang di zaman itu adalah orang yang memelihara hewan. Memelihara kambing, onta, domba, sapi, dan lain-lain. Dan mereka karena seorang yang memelihara hewan, maka tentu tahu cara memeliharanya, cara menyembelihnya, cara mengendalikannya. Maka sudah sangat biasa pada zaman itu, siapa yang berkurban, dialah yang memotong sendiri. Tapi zaman kita kan udah jarang ya orang mengembala kambing. Sehingga mengembala sapi, gimana dia berkorban tapi dia nggak tahu cara ngerebahin sapinya, dia nggak tahu cara motong leher bagian mananya, maka tidak masalah, tidak mengapa ketika kita kurban titipkan kepada masjid, titipkan kepada panitia kurban. Lalu apakah kita pengkurban harus menyaksikan, harus melihat hewan kurban itu pada saat disembelih? Itu hukumnya sunnah. Disunahkan ketika panitia kurban itu menyembelih hewan kurban kita, disunahkan kita menyaksikan. Tapi qadarullah kalau ternyata kita ada kegiatan lain, tidak masalah kita nggak menyaksikan. Yang penting dilaksanakan sesuai syariat Islam dan didistribusikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena kesunahan inilah yang menjadi alasan sebenarnya kita boleh berkurban online, boleh didistribusikan keluar, karena kita tidak ada kewajiban untuk menyembelih sendiri dan tidak berkewajiban menyaksikan. Seandainya di daerah tempat kita adalah lingkungan orang-orang yang kaya, banyak yang menyembelih, sehingga daging kurban itu bisa dikatakan over, kebanyakan. Tapi ketika kita melihat saudara muslim kita di Uganda, di Nigeria, di Afrika, atau dimanapun yang miskin, yang jarang ketemu hewan, atau bahkan di pelosok-pelosok Indonesia, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua bahkan, kita boleh berkurban secara online. Misalnya di sana ada panitia, atau ada orang yang mengurusinya. Ya kita transfer uang senilai dengan hewan kurban atas nama kita, kurbannya di sana, entah jauh di mana, dipotongnya di sana, didistribusikan di sana, dan kita pun tidak menginginkan bagian dari hewan kurban itu, ya sudah. Maka sah kurban kita secara online pun sekalipun. Kita pengen, wah di Nigeria, di Uganda ada banyak orang miskin.
yang jarang ketemu kambing, jarang ketemu sapi, boleh kita kurban ke sana. Maka panitia dia harus mengetahui fikih dan berani. Jadi kuncinya seorang penyembelih, dia harus paham fikih dan berani. Ada orang paham fikih, tahu cara sembelih, bisa ngejelasin, tapi ngelihat darah pingsan. Jangan potong. Malah ngerepotin orang lain nanti. Tapi ada orang yang berani ngelihat darah, dia berani motong. Tapi motongnya asal-asalan aja. Bolak-balik. Asal pukul aja. Tidak sesuai dengan fikih. Ini nggak boleh juga. Maka sebagai juru sembelih kita harus memiliki dua ini. Faham fikihnya dan berani. Lalu fikihnya bagaimana? Apa yang harus kita potong? Yang pertama, harus kita perhatikan apa? Di leher hewan itu ada istilahnya hulkum. Hulkum itu adalah, kalau bahasa Indonesianya, tenggorokan, saluran pernafasan. Di belakang hulkum itu ada saluran yang bernama mari. Mari ini adalah kerongkongan atau saluran makan. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau hulkum dan mari sudah terputus ketika sembelih, maka sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi di sebelah hulkum, kanan kirinya, ada saluran darah yang disebut dengan wadajain. Nah, kalau di mazhab Syafi'i tadi cukup mari dan hulkum, yaitu saluran makan dan saluran nafas putus cukup. Sedangkan di mazhab Imam Hanafi mengharuskan putus hulkum dan mari beserta dua wadajain, dua saluran darah. Jadi ada 4 yang harus dipotong di dalam mazhab Syafi'i. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan ini? Kita bisa memilih mau yang mana. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan yang harus putus adalah 4-4-nya. Kenapa MUI memilih pendapat ini? Dalam rangka ihtiyat, hati-hati aja. Oh, kalau udah putus 4-4-nya udah tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan lagi. Sedangkan kalau putus dua-duanya ada yang meragukan. Tapi kalau udah putus 4-nya, maka insya Allah udah cukup. Maka bagi sembelih dia harus perhatikan 4 itu harus putus. Atau kalau memang dia menganut pendapat Imam Syafi'i, hulkum dan mari saja udah cukup, dia putus 2 saluran. Kemudian bagi orang yang menyembelih, dia harus berperilaku baik kepada hewan sembelihnya. Nah, maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya itu harus dilakukan dengan ihsan, dengan cara yang baik. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau membunuh, maka bunuhlah dengan baik, jangan menyiksa. Fa iza dzabhtum fa ahsinuz dzibah. Kalau mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang benar, dengan yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Hendaklah kita menajamkan golok atau pisau yang kita gunakan. Wal yurih dzabihatahu. Dan membuat senang hewan sembelihan. Jangan sampai kita sembelih hewan pakai golok yang tumpul. Sekali nggak putus, 2 kali nggak putus, akhirnya bolak-balik. Ini justru menyiksa hewan yang nggak boleh. Kemudian wal yurih dzabihatahu. Kita buat senang hewan sembelihannya. Jangan mentang-mentang ini ada 10 kambing yang mau disembelih, kita ngasah pisaunya di depan mereka. Set. Walaupun mereka nggak punya akal, tapi mereka punya perasaan. Atau kita ambil 1 kambing, kita baringkan, kita potong di depan 9 kambing yang lain. Jangan. Walaupun mereka nggak punya akal, tapi mereka punya perasaan. Kita juga harus yurih, kata Rasulullah. Buat senang mereka. Jangan sampai mereka merasa sedih. Kita taruh 2 hari, 3 hari sebelum disembelih, kasih makan yang baik, kasih minum yang baik. Jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan. Maka bagi panitia sembelih, perhatikanlah beberapa hal tadi. Fikihnya harus tahu dan berani dalam menyembelih, tajamkan pisaunya, dan buat senang hewan sembelihannya. Jangan buat mereka sedih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.